Yang pertama, pengertian kapilaritas. Secara umum, kapilaritas adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan zat cair melalui kapiler atau lubang-lubang kecil. Sementara pengertian kapilaritas menurut Dudi Indrajit, yaitu kapilaritas merupakan peristiwa naik turunnya permukaan zat cair melalui lubang kecil. Sedangkan kapilaritas menurut Setya Nurakamadi, yaitu merupakan peristiwa naik turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Fenomena ini bahkan jarang disadari oleh kebanyakan orang setiap harinya. Padahal, fenomena ini sering ditemukan di kalangan atau kehidupan sehari-hari. Beberapa fenomena ini dapat dikategorikan sebagai keuntungan dan kerugian. Yang berikutnya, penyebab kapilaritas. Peristiwa kapilaritas disebabkan oleh adanya gaya adesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan ataupun penurunan zat cair pada pipa kapiler. Tegangan permukaan bekerja sepanjang keliling pipa kapiler yang menarik zat cair dengan gaya. Dinding akan mengadakan reaksi sebagai balasan atas aksi dan menarik zat cair ke atas gaya yang sama besar. Pada keadaan yang seimbang, komponen vertikal gaya tarik dinding sebanding dengan berat air yang naik. Permukaan air dan permukaan air raksa yang mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan merupakan akibat tegangan permukaan. Yang berikutnya yaitu peristiwa kapilaritas. Jadi, peristiwa kapilaritas dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pembuluh kayu, di mana naiknya air dari dalam tanah melalui akar kayu hingga ke daun. Pembuluh kayu membuat air dalam tanah mampu menyebar ke seluruh bagian tumbuhan hingga ke daun. Yang berikutnya yaitu sumbu komfor. Naiknya minyak tanah melalui sumbu. Nah, inilah yang menyebabkan kompor bisa menyala, di mana sumbu komfor berfungsi sebagai dinding pembuluh atau tempat mengalirnya minyak tanah. Yang berikutnya, permukaan kering. Permukaan yang basah kemudian menjadi kering karena dilap menggunakan kain atau tisu. Jadi, hal inilah yang menyebabkan gejala mirip kapilaritas terjadi. Yang berikutnya, air dinding rumah saat hujan. Jadi, naiknya air di dinding rumah saat hujan lebat merupakan fenomena yang terjadi saat hujan besar maupun dalam intensitas dengan keadaan yang cukup lama. Yang berikutnya, kapilaritas menguntungkan. Contoh kapilaritas menguntungkan yaitu adanya rembesan air pada tisu maupun kertas. Seperti misalnya itu gelas yang berisi air dengan sebagian tisu yang dicelupkan dan sebagian tisunya lagi tidak dimasukkan ke air. Nah, kemudian air akan secara perlahan akan naik dan akan membasahi seluruh tisu. Yang berikutnya, kapilaritas yang merugikan. Contohnya yaitu seperti naiknya air yang merembes ke dinding. Jadi, fenomena ini sangat merugikan manusia karena hal itu dapat merusak dinding mudah dilumuti lumut hijau, cacat menjadi rusak, dan rapuh. Yang berikutnya ada persamaan kapilaritas.
Jadi rumus persamaan kapilaritas yaitu H sama dengan 2Y cos theta rho kali G kali R. Dengan H sama dengan tinggi zat cair, Y sama dengan tegangan permukaan dalam kapiler, Rho sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi, dan R sama dengan jari-jari pipa kapiler. Yang berikutnya yaitu contoh soal kapilaritas. Jadi soalnya, sebuah tabung kaca kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air sehingga permukaan air tabung kaca naik sebesar 5 cm. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan tegangan permukaannya sebesar 0,5 N per M, maka berapakah besar sudut kontak antara permukaan air dan dinding tabung kaca? Penyelesaian. Jadi yang pertama yang diketahui yaitu R sama dengan 1 mm, di bawah ke meter menjadi 0,001 meter. H sama dengan 5 cm, di bawah ke meter menjadi 0,05 meter. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, Y sama dengan 0,5 N per M, G sama dengan 10 M per S kuadrat. Nah, jadi yang ditanya yaitu theta atau sudut kontak. Nah, jadi rumus kapilaritas yaitu H sama dengan 2Y cos theta bagi Rho kali G kali R. Jadi kita masukkan angkanya 0,05 sama dengan 2 kali 0,5 kali cos theta bagi 1000 kali 10 kali 0,01. Sehingga 0,05 sama dengan 2 kali 0,05 kali cos theta itu habis dibagi 1000 kali 10 kali 0,001 yaitu sama dengan 10. Jadi 0,05 sama dengan cos theta bagi 10. Kita pindah ruas jadi cos theta sama dengan 10 bagi 0,05. Cos theta sama dengan 0,5. Theta sama dengan cos dari 0,5. Theta sama dengan 60 derajat.